Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan kali ini Bang Ago kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Bang Ago, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, Wali Kota tenangkan ibu bocah yang jatuh ke parit. Kemudian sopir Vios penyeret pria hingga tewas warga Bekasi. Selanjutnya, keluar masuk Lampung harus melewati pemeriksaan ketat. Selanjutnya, Mall Bandar Lampung dibanjiri pengunjung luar kota. Dan yang terakhir, organ tunggal di Tanggamus dibubarkan. 23 orang ditahan. Baik, ini ada salah satu berita yang tentunya juga cukup menyedihkan ya Bang, tentang bocah yang jatuh ke parit, dan di sini juga ternyata ada dukungan dari Wali Kota Bandar Lampung untuk moral bagi orang tuanya, tentunya dukungan moral. Iya, ini peristiwa yang terjadi kemarin siang ya, di mana seorang bocah 3 tahun di daerah Tanjung Karang Timur, daerah Pasir Gintung, Pasar Tugu, Bandar Lampung sana, itu hilang ya, diduga korban ini terjatuh dari parit dalam kondisi parit itu arusnya cukup tinggi karena hujan lebat, dan kebetulan bocah itu sedang bermain hujan-hujanan seperti itu, dan ini menjadi perhatian Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Nah, sampai detik ini, sampai hari ini, sampai jam ini korban masih belum bisa ditemukan, bahkan pencarian sudah diperluas hingga ke laut gitu loh. Ya, kita berharap yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan tidak jatuh ke sungai, mungkin menyasar atau seperti apa gitu. Atau paling tidak ya kalau memang kondisi situasinya benar-benar terburuk ya ditemukanlah seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu berita soal organ tunggal di Tanggamus. Nah, inilah salah satu bentuk ketegasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Tanggamus. Kita harus apresiasi di mana terjadi kerumunan massa demikian besar, kalau tidak salah ada 800 orang di sana, dan itu ditertibkan oleh aparat kepolisian. Ada 23 orang yang ditangkap, bahkan di rapid test, diuji tes urin. Ada 4 orang itu mengandung zat obat-obat terlarang. Nah, kita pengen ini aktivitas-aktivitas ini benar-benar disikapi secara tegas oleh aparat. Bahkan kalau perlu, kalau ada pihak-pihak yang ngeyel lah, gitu ya, sanksi tegas aja. Betul, tentunya ini kita harapkan menjadi sebuah hukuman yang menjerakan para pelaku. Baik Bang Ago, kita beralih kali ini untuk lampungpost.id, diantaranya klaster keluarga tambah kasus COVID-19 di Metro. Selanjutnya arus lalu lintas di Jalan Sumka Lianda ramai. Berita ketiga, penggunaan AstraZeneca batch CTMA V547 dihentikan sementara. Selanjutnya, Satgas bubarkan tempat wisata nekat beroperasi. Dan yang terakhir, pengetatan perjalanan dimulai 18 hingga 24 Mei. Baik, ini ada tentang Satgas akhirnya tegas bubarkan tempat wisata yang nekat beroperasi ya. Iya, itu berita kita hari Sabtu dan hari Minggu ya, pantauan liputan teman-teman hari Sabtu dan Minggu, di mana sejumlah tempat wisata, sebenarnya tempat wisata gratis ya, karena tempat wisata-wisata yang resmi yang dikelola itu tutup. Tetapi di pinggir-pinggir tempat wisata resmi itu ada tempat-tempat wisata pantai-pantai yang bebas, bisa dimasuki, bisa dikunjungi oleh banyak masyarakat, dan ini kemarin itu dibubarkan ya, di sepanjang pantai Klara, Mutun dan lain sebagainya, itu daerah Pesawaran, Padang Cermin sana banyak lokasi-lokasi wisata seperti itu. Di Lampung Selatan juga ada lokasi wisata resmi yang juga dibubarkan oleh aparat, dan kita apresiasi ketegasan aparat untuk berani membubarkan kerumunan massa di lokasi yang menciptakan kerumunan. Selanjutnya di Lampung Post ID itu juga kita mengangkat soal ini ya, Satgas bubarkan tempat wisata. Ini jadi HL ragam di halaman Lampung Pos ya. Kemudian kita juga mengangkat soal klaster keluarga di Kota Metro. Yang itu mendominasi penambahan kasus COVID-19. Dari 9 kasus kalau tidak salah 7 diantaranya itu merupakan klaster keluarga. Oke, ini cukup mengkhawatirkan tentunya ya Bang Ago ya. Dan kita beralih untuk kali ini dari lampungpost.id ke Radio Sai 100 FM.
Tentunya ini mengangkat berita tentang entertainment, gaya hidup dan juga anak muda. Salah satunya, untuk yang pertama Iwan Fals buat lagu untuk Palestina. Selanjutnya, France The Reunion akan tayang pada 27 Mei mendatang. Selanjutnya, Rusia coba menjadi negara pertama yang syuting film di luar angkasa. Berita keempat, agensi BTS bangun museum, dan yang terakhir masih dari berita perkipopan, Park Seo Joon akan bintangi drama terbaru Gyeongsong Creature. Oke, ini ada salah satu bentuk dukungan dari Indonesia, tepatnya musisi Indonesia Iwan Fals yang ternyata membuat sebuah lagu berjudul Palestina. Ya, musisi balad senior Indonesia Iwan Fals, living legend lah istilahnya, legenda yang masih hidup, itu merilis album tentang Palestina, lagu single tentang Palestina di akun YouTube-nya. Menurut Iwan Fals ini sebenarnya lagu yang sudah dia ciptakan 6 tahun yang lalu, tapi baru dia nyanyikan lagi saat ini karena memang ada momen agresi militer Israel di jalur Gaza, Palestina. Menurut Iwan Fals, perang ini tidak akan pernah berakhir. Kenapa? Kalau selalu ada nafsu, dendam, keinginan berkuasa dan menyakiti orang lain dari sisi Israel terhadap Palestina gitu. Jadi perang ini akan berakhir manakala perasaan-perasaan itu dihilangkan terlebih dahulu. Tapi selama perasaan-perasaan iri, dendam, ya, nafsu itu terus menguasai tentara-tentara Israel atau pemerintah Israel, maka perang di jalur Gaza, perang di Palestina itu akan terus berkecamuk. Jadi bisa dikatakan lagu ini mewakili kegeraman, kemarahan dari sosok Iwan Fals terhadap peristiwa di Palestina. Tentunya ini juga mengetuk sisi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia. Kita pun turut berduka cita atas kejadian ini dan kita juga berharap yang terbaik kepada para keluarga korban di Palestina ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, Anda bisa untuk mengupdate informasi selengkapnya dengan membaca surat kabar harian umum Lampung Pos. Kunjungi juga website dari www.lampos.co dan juga lampungpos.id. Anda juga bisa untuk mengupdate informasi tentang entertainment dan juga gaya hidup serta anak muda dengan mendengarkan radio Sai 100 FM dan kunjungi website sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.